Tidak ada yang perlu ditakuti sebesar rasa takut itu sendiri. Ungkapan tersebut kemudian dikutip oleh Franklin D. Roosevelt pada pidato pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia kemudian juga merumuskan 4 kebebasan utama yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia. Salah satunya adalah kebebasan akan rasa takut. Namun, apakah kita benar-benar bisa bebas dari rasa takut? Rasa takut sebenarnya merupakan respon alamiah ketika tubuh kita menangkap sebuah sinyal unik yang kemudian sinyal tersebut akan disampaikan ke sebuah bagian di otak kita yang bernama amigdala. Amigdala kemudian akan memvonis apakah sinyal unik tersebut patut untuk kita takuti atau tidak. Setelah amigdala memvonis sinyal unik tersebut, ia kemudian juga akan merangsang hormon adrenalin sehingga tubuh kita akan merespon pada rasa takut tersebut. Misalnya lari ketakutan, menjerit, atau bahkan mengeluarkan keringat dingin. Selain memvonis rasa takut tersebut, amigdala juga akan menyimpan memori akan rasa takut tersebut sehingga kita akan mengingatnya sepanjang hidup kita. Dan hal tersebut dapat menjelaskan mengapa sebagian dari kita akan ketakutan ketika melihat atau bertemu dengan sesuatu selama hidup kita. Pada masa awal peradaban manusia, ketika kita masih berupa bangsa atau kawanan yang berburu dan mengumpulkan makanan, kita memiliki ancaman-ancaman tradisional yang menakutkan kita, seperti bencana alam, serangan hewan buas, dan juga serangan manusia lainnya. Kita bisa melihat bagaimana ancaman-ancaman tersebut menimbulkan rasa takut di dalam diri manusia pada saat itu. Namun, justru rasa takut itulah yang kemudian membentuk peradaban kita di masa tersebut. Kita bisa lihat dari hasil kebudayaan mereka, misalnya kapak perimbas, kapak lonjong, atau bahkan kearifan lokal seperti kerjasama kolektif dalam berburu dan mengumpulkan makanan. Pada tahapan selanjutnya, ketika kita mulai tahu bagaimana cara memproduksi makanan sendiri dengan bercocok tanam dan beternak, kita mulai memikirkan tentang masa depan kita. Kita memikirkan tentang masa panen di musim depan, mungkin 3 bulan ke depan, mungkin 1 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan. Ketakutan akan masa ketidakpastian di masa depan justru akhirnya membentuk sistem dan teknologi pertanian kita yang semakin maju. Kita juga semakin mengenal bagaimana cara membangun tempat tinggal yang akan melindungi kita dan juga generasi-generasi setelah kita. Hingga akhirnya kita mengenalnya dengan sebutan rumah. Bahwa justru sistem rasa takutlah yang membuat kita dapat bertahan hidup hingga saat ini sebagai sebuah spesies. Pada masa-masa selanjutnya, kita bisa belajar dari sejarah bangsa Yahudi. 600 tahun sebelum Masehi, mereka harus dibasmi oleh kerajaan Babilonia di tanah mereka sendiri. 135 tahun sebelum Masehi, sebanyak 580.000 bangsa Yahudi harus dibasmi oleh Romawi kuno ketika mereka mulai menginvasi Timur Tengah. Hingga puncaknya, sebanyak 6 juta dari populasi bangsa Yahudi pada saat itu dibunuh pada peristiwa Holocaust di Perang Dunia Kedua. Rentetan peristiwa tersebut tentu saja menimbulkan rasa takut dalam diri bangsa mereka. Namun, justru dari rasa takut tersebutlah akhirnya kita mengenal sebuah paham yang dilahirkan dari rasa takut itu sendiri, yang kita kenal dengan paham Zionisme. Zionisme percaya bahwa bangsa Yahudi harus memiliki tempat tinggal yang aman sebelum kedatangan Al-Masih, Juru Selamat dunia. Hingga akhirnya, pada tahun 1948, kita mengenal sebuah negara yang berdiri dengan nama Israel. Bahkan, pada pendiriannya, Israel masih harus berperang dengan negara-negara Liga Arab seperti Lebanon, Irak, dan Arab Saudi pada Perang 6 Hari. Faktanya, kala itu mereka menang. Dan hingga saat ini, Israel masih menjadi negara dengan salah satu pertahanan militer terbaik di dunia. Kita juga bisa belajar dari bagaimana manusia menghadapi wabah. Salah satu wabah yang paling terkenal adalah wabah Black Death atau wabah maut hitam, di mana diperkirakan 75 hingga 200 juta orang populasi dunia pada masa itu harus mati karena bakteri Yersinia pestis yang disebarkan melalui kutu dan tikus. Kita juga bisa lihat dari virus cacar yang juga membunuh jutaan orang pada masa yang tidak jauh berbeda kala itu. Hingga pada tahun 1796, Edward Jenner akhirnya menemukan sebuah vaksin yang akan meningkatkan imunitas tubuh kita terhadap bakteri dan penyakit-penyakit yang lainnya. Sehingga imunitas tubuh manusia semakin kuat dan angka harapan hidup manusia di berbagai belahan dunia menjadi meningkat. Bahkan, pada tahun 2014, WHO akhirnya memberhentikan vaksin untuk cacar karena tidak ada lagi orang yang terjangkit dan kemudian meninggal karena virus tersebut. Di era abad 21 ini, kita tidak pernah benar-benar bisa bebas dari rasa takut. Kita bahkan memiliki rasa takut akan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Misalnya takut tidak diterima di kelompok sosial, ketakutan akan ketidakpastian karir di masa depan, sampai ketakutan akan perang dunia.
Beberapa dari Anda ketika menonton video ini mungkin memiliki ketakutan yang luar biasa akan pandemi COVID-19 yang sedang menyebar di berbagai negara. Kita mungkin memiliki rasa takut kapan pandemi ini akan berakhir dan bagaimana pandemi ini akan berakhir. Bagaimana hal tersebut akan membentuk peradaban kita di masa depan, kita akan saksikan di tahun-tahun ke depan. Saya Muhammad Auliani, sekian dan terima kasih.